Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hai Sobat Bangsa, selamat datang di podcast Nusantara Bangga, tempat di mana kita berbicara tentang kecintaan pada Indonesia dari berbagai sudut daerah. Indonesia adalah negeri yang begitu kaya, bukan hanya alamnya, tapi juga budaya, tradisi, bahasa, hingga kuliner khas yang berbeda-beda di setiap daerah. Kekayaan inilah yang membuat kita bangga sekaligus menjadi identitas yang harus kita jaga bersama. Saya Mutiara Kristal dari Pariaman, Sumatera Barat. Kalau kamu ke Pariaman, wajib banget cobain salalawa, gorengan renyah dari ikan yang gurih banget. Dan jangan lupa pula, setiap tahun kami punya festival Tabui, yaitu salah satu upacara budaya yang memeriahkan dan penuh makna. Nah, kali ini kita akan ngobrol soal kampanye bangga berbangsa dan bernegara lewat cerita-cerita unik dari tanah kelahiran kami. Saya tidak sendiri, sudah hadir 4 teman hebat dari berbagai daerah di Indonesia. Yuk kita kenalan dulu, silakan sebutkan nama, asal daerah, dan ciri khas makanan yang wajib kita coba di daerah kalian masing-masing. Halo, aku Rani dari Nganjuk, Jawa Timur. Kota angin katanya. Di sini makanan khasnya itu yaitu nasi becek. Jangan salah sangka dahulu. Meskipun namanya terdengar sederhana, rasanya bikin ketagihan loh teman-teman. Nasi becek ini sebenarnya mirip seperti gulai kambing yang disiram di atas nasi hangat. Rasanya bagaimana ya? Tentu saja, untuk nasi becek ini tuh rasanya perpaduan pedas, gurih, dan juga harum rempah-rempah yang kuat yang benar sangat menggugah selera. Jadi kalau teman-teman mampir ke Nganjuk, wajib banget nih cobain hidangan ini. Karena sekali mencicipi, kamu bakal paham kenapa masyarakat setempat sangat begitu bangga dengan kuliner yang satu ini. Nah, hai semuanya, aku Venda dari Kota Salatiga, Jawa Tengah. Mungkin banyak teman yang udah tahu atau mungkin ada beberapa yang tidak tahu namanya Kota Salatiga. Kota Salatiga ini sangat kota kecil, adem, super toleran pastinya. Kalau untuk masalah makanan yang wajib dicobain, mungkin namanya atau cemilan yang biasa kita makan itu namanya enting-enting gepuk. Cemilan ini legendaris yang pasti. Rasanya itu yang manis, legit. Enting-enting gepuk ini adalah cemilan tradisional yang berbahan dasar dari kacang tanah yang disangrai. Lalu dicampur dengan gula karamel. Sebelum dicampur, untuk kacang tanahnya itu ditumbuk dulu. Dan yang bikin istimewa, enting-enting bukan sekedar cemilan, tapi bagian dari sejarah kuliner Salatiga. Konon jajanan ini sudah ada sejak zaman kolonial Belanda, karena kota Salatiga ini merupakan salah satu kota tertua di Indonesia. Jadi, kalau kamu ke Salatiga, jangan cuma cari pemandangan alamnya yang indah, bawa pulang juga cita rasa manis gurih dari enting-enting gepuk. Karena setiap gigitannya ada cerita panjang tentang tradisi, kesederhanaan, dan kehangatan kota kecil yang ramah ini. Horas, kenalin aku Fani dari Sibolga, Sumatera Utara. Di tempat saya, makanan paling nendang itu namanya ikan bakar sambal andaliman. Pedesnya bukan kaleng-kaleng. Ikan bakar ini biasanya menggunakan ikan segar langsung dari laut Sibolga. Dagingnya lembut, dibakar dengan bumbu khas yang meresap sampai ke tulang. Tapi yang bikin beda dan istimewa adalah sambalnya. Namanya sambal andaliman. Bagi orang Batak, andaliman disebut juga lada Batak. Rasanya unik, ada pedas, seger, ada sensasi getir, dan sedikit bikin lidah bergetar. Inilah yang membuat sambal andaliman jadi pasangan sempurna untuk ikan bakar. Gurihnya ikan berpadu dengan sensasi pedas, seger yang gak bisa kamu temui di tempat lain. Kuliner ini adalah wujud kekayaan rasa sekaligus identitas budaya masyarakat Sibolga. Satu suapan saja, kamu langsung bisa merasakan laut, tanah, dan tradisi yang terpadu jadi satu cita rasa istimewa. Halo, saya Wahid dari Magelang, Kota Budaya dan Sejarah. Orang taunya cari Candi Borobudur ya, tapi jangan lupa kupat tahu Magelang.
Tahu kupat ini adalah perpaduan sederhana, tapi luar biasa. Potongan tahu goreng yang masih hangat dipadukan dengan kupat atau ketupat, lalu ditambah mie, toge, kol segar, dan siraman bumbu kacang manis gurih yang khas. Untuk penyempurna, ditaburi bawang goreng, seledri, bahkan kadang ditambah kerupuk biar makin rame. Yang bikin tahu kupat Magelang berbeda adalah kuah bumbu kacangnya. Rasanya manis, gurih, dengan sedikit segar dari jeruk limau. Oke teman-teman, langsung aja. Dari kalian sendiri, apa sih arti bangga berbangsa dan bernegara dari sudut pandang daerah asal? Dari sudut pandangan pribadiku, rasa bangga ini tuh memotivasiku untuk selalu menjadi versi terbaik dari diri sendiri, tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kemaslahatan bangsa dan negara yang kita cintai. Selain itu, di Nganjuk juga banyak sejarah kerajaan dan juga budaya yang kuat. Tentu saja, aku sangat bangga bisa melestarikannya lewat bahasa dan juga kesenian lokal yang bisa aku ceritakan kepada teman-teman. Bangga berbangsa dan bernegara dari sudut pandang di kota Salatiga itu kan dikenal sebagai kota toleransi ya. Di sini keragaman agama dan budaya sangat-sangat dihormati teman-teman. Nasionalisme bagi aku adalah hidup damai dalam perbedaan. Pertanyaan yang menarik nih Kak Mutia. Apa sih arti bangga berbangsa dan bernegara dari sudut pandang daerah asal? Nah, saya dari Sibolga. Di sini kami hidup berdampingan antara suku Batak, Melayu, dan Nias. Kami saling bantu, saling hormat. Kalau kita ngerasa ini bangsa kita, otomatis kita nggak boleh cuek. Saya dari Magelang, tempat berdirinya Candi Borobudur. Saya bangga jadi bagian dari kota yang punya warisan budaya yang besar. Jadi bangsa itu juga berarti punya tugas untuk selalu melestarikan budaya daerah. Wah, keren-keren ya. Tapi kita juga harus sadar nih, nasionalisme sekarang lagi diuji. Apa tantangan yang kalian rasakan? Kalau bicara tentang nasionalisme di era sekarang, tentunya tantangannya itu sangat berat, terutama bagi anak muda. Hal ini disebabkan karena informasi dan juga arus globalisasi membuat kita lebih terbuka terhadap dunia luar. Jadi, nasionalisme masa kini bukan hanya soal mengibarkan bendera atau menyanyikan lagu kebangsaan, menghargai keberagaman, dan juga aktif berkontribusi untuk kemajuan negara, meski di tengah derasnya arus digital dan juga perubahan zaman untuk sekarang ini. Bener banget Kak Mutia. Semakin berkembangnya zaman, rasa nasionalisme kita sangat diuji. Kalau saya sih di media sosial, banyak perpecahan karena beda pandangan politik atau agama. Padahal, nasionalisme artinya menjaga persatuan kan? Nah, sekarang kita fokus ke solusi. Menurut kalian, gimana cara menunjukkan nasionalisme dari daerah masing-masing? Kalau saya lebih ke bikin konten TikTok ya Kak, tentang makanan dan budaya Sibolga. Ternyata banyak yang tertarik loh, banyak yang nge-like, comment, share, and save. Kalau untuk cara menunjukkan nasionalisme itu mungkin bisa dari diri sendiri. Dan mungkin dapat dilakukan dari hal-hal sederhana. Mungkin kita bisa bikin event lintas agama, diskusi, ataupun pameran budaya bersama. Keren banget ya kontribusi kalian. Sekarang yuk kasih pesan singkat buat teman-teman muda Indonesia. Oke, siap Kak Mutia. Nih saya mau kasih pesan singkat buat teman-teman muda di seluruh Indonesia. Bangga jadi Indonesia itu bukan sekedar slogan, buktikan dengan aksi nyata. Mari mulai dari sekarang dan dari diri sendiri, dari hal-hal kecil yang nyata, kita harus membangun rasa bangga dan juga cinta tanah air yang sesungguhnya. Perbedaan itu bukan ancaman, tapi kekuatan. Jaga toleransi. Kenali sejarah dan budaya daerahmu, karena itu bagian dari jati diri bangsa. Terima kasih Sobat Bangsa sudah mendengarkan podcast ini. Kita berasal dari daerah yang berbeda, tapi disatukan oleh semangat yang sama, yaitu cinta Indonesia. Jadilah generasi muda yang aktif, peduli, dan bangga berbangsa dan bernegara.
Karena dari kita, masa depan Indonesia itu dibentuk. Kami bangga jadi Indonesia.